Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sukacita, dan salam sehat selalu. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa wartalisan 1 Agustus 2021. Yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian hari ini dengan sukacita. Yang kedua, kebaktian minggu di bulan Agustus. Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk semua ibadah minggu di bulan Agustus 2021 dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu, mulai jam 7 pagi di setiap minggunya, dan untuk kebaktian anak pada pukul 8.30. Majelis Jemaat mohon kesiapan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat GKI Batu menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan, kemudian bisa ditransfer ke rekening BCA KCP Batu nomor 019 074 2202 atas nama GKI Batu, atau saat majelis jemaat mengadakan penjemputan persembahan pada akhir bulan. Kemudian yang terakhir, jemaat yang berulang tahun minggu ini, Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu RM Tuti, Bapak Zehezkiel, ketiga anak Jessica Tio. Selamat menikmati anugerah dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, marilah kita menyanyikan dari lagu PKJ 16 bait pertama. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kebaktian minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan yang ke-8, bulan Agustus. Di tanggal 1 pada hari Minggu ini kita beribadah dengan tema hati yang terarah pada roti hidup. Firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 3 hingga 4 yang menjadi kata pembuka kita mengatakan demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui segala dosa dan salah kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, datang dengan penuh rasa haru. Oleh sebab di tengah-tengah keterbatasan kami, Engkau hadir untuk menolong kami. Bahkan Tuhan, Engkau melayakkan kami manusia yang berdosa ini. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami ketika kami mengalami kegagalan dan terjatuh di dalam dosa. Engkau menggapai kami dan Engkau menolong kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami masih senantiasa mengikuti keinginan kedagingan kami, melayani kebutuhan perut dan mulut kami, dan melalaikan kepentingan-kepentingan yang esensi di dalam hidup ini, yaitu membangun persekutuan kasih yang erat kepada Tuhan. Kami melalaikan untuk melihat sekeliling kami dan memperhatikan menolong mereka yang berkekurangan. Kami sibuk hanya mengurusi kehidupan kami sendiri. Atau kami sudah berusaha untuk hidup seturut dengan firman-Mu, mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan, tetapi kami terjatuh dalam tindakan-tindakan pragmatisme. Misalnya kami hanya mencari berkat-Mu tanpa kami memperdulikan Engkau, Sang Sumber berkat itu. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami yakin dan kami percaya Bapa mendengarkan permohonan doa kami, karena kami berdoa memohon pengampunan dosa
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 35 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Kau roti hidupku, firman kudus, ajarku makan roti itu terus. Kau keselamatanku dan hidupku, beri ku cintai kebenaran-Mu. Utuslah Roh Kudus kepadaku, agar terbuka mata hatiku, hingga jelas benar ajaran-Mu, dan Kau rangkul dalam sabda-Mu. Silahkan duduk, saudara-saudara. Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau bukan saja memberikan roti untuk makanan bagi jasmani kami, tetapi Engkau sendiri hadir melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Roti yang hidup itu. Engkau pecah-pecahkan, Engkau bagi-bagikan untuk mengenyangkan jiwa kami. Bahkan melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu, Sang Roti yang hidup. Kiranya Engkau yang berkenan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan memberikan inspirasi dan semangat bagi kami untuk terus mengecap kebaikan Tuhan
melalui roti hidup yang Tuhan bagikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami memohon berkat dan urapan-Mu, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 hingga ayat 35. Yohanes 6 ayat 24 hingga ayat 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Anwar, saudara, adalah seorang yang suka jajan di warung. Kuliner adalah hobinya. Sekalipun ia bisa berpindah-pindah makan di warung ini, makan di warung itu, tetapi dia punya satu warung yang menjadi langganannya. Warung yang menjadi langganannya itu adalah warung Mbok Iem. Namanya sama dengan warung tertinggi di atas Gunung Lawu, warung tertinggi di Pulau Jawa ini. Saudara-saudara, mengapa Anwar suka makan di sana? Ternyata ada dua alasan. Yang pertama, menurut Anwar, warung itu masakannya rasanya enak, top, maknyus,
cocok di lidah. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua kenapa Anwar itu suka makan di warung itu, karena warung itu menjual makanannya itu dengan harga yang relatif, apa kira-kira Bapak Ibu? Murah. Nek wis murah, tur enak, pasti warungnya rame. Karena itu Anwar suka ke sana. Barangkali kita juga pernah menjadi Anwar, yang singkatannya adalah anak warung. Saudara ada yang jadi Anwar? Barangkali ada. Saudara, memang makan itu menjadi salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Apalagi di masa sulit, memperoleh makanan secara gratis tentu merupakan keadaan yang mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Dan kalau kita lihat di dalam bacaan ini bagaimana orang banyak yang mengikuti Yesus itu nampaknya juga tergerak untuk mencari Yesus karena telah merasakan makan gratis bersama Yesus. Mereka bukan saja cocok dengan makanan yang diberikan, dijamu oleh Yesus, tetapi mereka juga merasakan makan gratis karena diberikan cuma-cuma oleh Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tahu motivasi mereka ketika mengikuti Yesus, mencari Yesus itu dengan motivasi yang seperti itu, maka kita melihat di ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan yang menggerakkan kamu mencari aku itu karena urusan perut dan urusan mulut. Dan bukan karena telah merasakan mujizat itu, dan juga bukan karena engkau membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Saudara, mencari Yesus dan menemukan Yesus tentu adalah sebuah perbuatan baik. Tetapi baik saja tidak cukup, karena harus disertai dengan motivasi yang benar. Harus dilakukan dengan sikap hati yang terarah kepada Yesus dan bukan sekedar terarah kepada roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkoreksi motivasi setiap orang yang mencarinya yang hanya dengan motivasi dangkal, motivasi yang kurang kuat, hanya untuk kepentingan sesaat dan bukan untuk tujuan hidup di dalam kekekalan. Tuhan Yesus ingin agar hati setiap orang yang terarah kepadanya, di mana Yesus itu dicari, dijadikan pusat hidup yang terutama dan bukan sekedar sampingan, dijadikan sampiran kepentingan, tambal butuh. Karena itu pesannya adalah carilah Tuhan Yesus dan bukan sekedar mujizatnya. Carilah dan temukanlah pribadi pemberi itu dan bukan sekedar pemberiannya. Motivasi yang benar untuk mencari dan menemukan Yesus merupakan sikap respon iman yang benar terhadap mujizat yang besar yang diberikan Bapa kepada kita di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus kita menemukan dan mengalami mujizat terbesar itu, yaitu keselamatan melalui pemberian dirinya yang turun dari surga dan memberikan hidupnya menjadi roti yang terpecah-pecah itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus, roti yang hidup itu, memberikan makan dan memelihara serta memberikan hidup yang bersifat rohani, mengenyangkan dan memuaskan kebutuhan jiwa kita. Karena itu kepada siapapun yang beriman mengarahkan hidupnya kepada Yesus, kepada mereka akan diberikan hidup yang kekal. Saudara, untuk memiliki hati yang senantiasa terarah kepada Tuhan Yesus, itu ternyata tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami, merefleksikan,
untuk memfokuskan hidup kita terus kepada Tuhan Yesus itu ternyata tidak mudah. Menurut bacaan ini paling tidak ada 2 hal penyebabnya, halangannya. Apa itu? Yang pertama, karena orang banyak itu memiliki arah kiblat lain selain Yesus. Jadi kalau saya ibaratkan harusnya mengarah kepada Yesus itu memandang lurus ke depan, tetapi orang banyak itu memiliki arah kiblat lain, bukan kepada Yesus. Kepada siapa arah kiblat mereka? Mari kita lihat di dalam sikap orang banyak yang mencari Yesus itu. Kisah nenek moyang mereka di zaman Musa menjadi arah kiblat iman mereka. Kebanggaan mereka tentang kehidupan nenek moyang mereka yang dipelihara oleh Tuhan melalui mana yang menjadi mujizat besar Tuhan untuk memelihara nenek moyang mereka di zaman Musa, itu senantiasa diagung-agungkan. Bahkan di dalam bacaan ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kiblat mereka kepada Musa dan bukan kepada Allah Bapa yang memakai Musa untuk memelihara nenek moyang iman mereka dengan mana. Karena itu Tuhan Yesus kemudian mengkoreksi, mengarahkan mereka untuk berpusat kepada Bapa, sebab Musa hanya perantara, bukan tujuan utamanya yang harus menjadi arah kiblat mereka. Arah kiblat mereka harus kepada Tuhan, kepada Bapa yang memberikan Yesus untuk mereka. Pengalaman iman bersama Musa itu penting. Pengalaman itu sesuatu yang berharga. Bahkan ada yang mengatakan pengalaman itu adalah guru kehidupan ini. Tapi realita yang ada di depan mata mereka adalah tantangan iman. Bukan sekedar bernostalgia di dalam kejayaan masa lalu kehidupan ini. Tetapi kehidupan ini juga berbicara tentang realita hidup yang ada di depan mata kita dan juga bagaimana kita memiliki visi ke depan tentang kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus menantang iman mereka untuk percaya kepadanya dan supaya mereka mampu melihat jauh ke depan bahwa di dalam Yesus ada masa depan, ada pengharapan yang lebih baik, yaitu pemeliharaan hidup, bahkan bersifat menjamin kepada sebuah kehidupan dalam kekekalan. Karena itu Tuhan mengatakan, bekerjalah untuk sesuatu yang mengandung nilai kekekalan. Arah kiblatnya itu harus kepada Yesus, sang roti hidup itu. Yang kedua, saudara, orang banyak itu sulit hatinya terarah kepada Yesus karena mereka hidup berpusat pada diri sendiri. Selain mereka arah kiblatnya salah, yang kedua karena mereka juga terlalu banyak melihat berpusat pada dirinya sendiri, dan itu nampak dari cara mereka merespon mujizat Yesus yang sudah memberi makan 5.000 orang itu. Mereka tidak puas dengan mengalami satu mujizat. Mereka ingin lebih, dan lebih lagi. Mereka berkata, berikanlah tanda itu lagi, berikanlah mujizat itu lagi, supaya kami percaya kepadamu. Keadaan itu menjelaskan kepada kita sebetulnya problem mereka bukan soal minta mujizat. Tetapi problem mereka sebetulnya adalah tidak adanya kerelaan hati untuk menerima pekerjaan Yesus sebagai Mesias. Mereka ngeyel, mereka tidak puas, mereka menuntut kepada Yesus agar memberikan tanda lagi karena mereka gagap, karena mereka gagal, karena hati mereka tidak peka melihat dan merasakan perbuatan ajaib Tuhan. Mereka selalu mengatakan dan mereka mengungkapkan kebutuhan mereka. Kami butuh
mana, kami butuh mana dan mana lagi. Dan karena itu mereka mengatakan, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Di ayat 34 mereka mengatakan itu. Padahal di depan mereka ada mana surgawi yang sejati itu. Mana yang mereka butuhkan, mana yang terbaik, yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka pedulikan itu sudah dihadirkan Bapa. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka hanya ingin dipuaskan keinginan mereka. Mereka hanya berfokus untuk memuaskan urusan perut dan mulut mereka. Mereka sudah diberikan anugerah yang terbaik. Jika di dalam bahasa Yesaya 55 ayat 1-3, di sana Nabi berkata, umat akan menerima gandum tanpa uang pembeli atau minum anggur dan susu secara gratis. Yesaya 55 ayat 1-3 itu adalah gambaran kasih karunia Tuhan. Tetapi sayangnya, orang banyak yang diberikan anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu masih mencari di luar anugerah Tuhan itu. Mereka mencari di luar yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini ada ungkapan yang mengatakan no Bible, no breakfast. Ungkapan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di atas segala keperluan dan kebutuhan apapun, firman Tuhan dan kebenarannya harus menjadi kebutuhan pokok setiap hari yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan yang lainnya, termasuk kebutuhan makanan yang dapat mengenyangkan kita secara jasmani. Saudara, di masa pandemi ini banyak orang mempertentangkan dampak kematian karena COVID dengan orang yang mengalaminya kematian karena kelaparan. Dan banyak orang bertindak nekat dengan alasan memenuhi kebutuhan perut tetapi mengabaikan keselamatan. Kita sebagai murid-murid Tuhan tentu mari kita bertindak dengan cermat, penuh hikmat, meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat, tentu dengan terus mengarahkan hati kita kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Selamat mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saat teduh untuk kita sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu di dalam kesetiaanmu, mencerminkan kasih-Mu yang sempurna. Engkau memberikan kepada kami keadilan. Engkau menurunkan hujan dan memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membeda-bedakan umat-Mu. Dan terlebih-lebih di masa pandemi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk terus mengingat akan kasih Tuhan itu dan untuk terus mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Kesempatan kami untuk menolong sesama juga Tuhan berikan ketika kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin ada dari mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang mengalami sakit, mereka yang mengalami penderitaan. Engkau memanggil kami untuk mendoakan mereka, peduli dengan keadaan mereka, mengulurkan tangan dan bantuan bagi mereka. Juga Tuhan memberi kesempatan bagi kami berbakti pada negeri ini dengan kami menerapkan kehidupan sehat, mematuhi protokol kesehatan 5M. Kami berdoa mulai dari diri kami sendiri dan juga orang-orang di sekitar kami, bahkan masyarakat luas yang ada di Jawa Timur, bahkan secara khusus di Malang Raya, dan tentu juga kami berharap warga negara Indonesia mematuhi akan perilaku hidup dengan protokol kesehatan ini, sehingga lonjakan kasus pandemi akibat COVID-19 dapat dikendalikan. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau menolong juga pemerintah dengan upaya-upaya yang dilakukan baik melalui vaksinasi nasional maupun penegakan aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Kiranya semua langkah-langkah yang diambil itu dapat disinergikan baik di tingkat pusat oleh Presiden dan jajarannya, juga pemimpin daerah, gubernur, wali kota, termasuk kami yang tinggal di Batu. Kami berdoa untuk Bu Dewanti, Pak Punjul, dan jajarannya, supaya dapat melindungi masyarakat kota Batu dengan baik. Kami berdoa untuk tenaga medis yang berjuang melayani anggota masyarakat yang sakit, baik di rumah sakit, poliklinik maupun puskesmas, tenaga kesehatan yang lain juga. Tuhan melindungi mereka dari paparan COVID-19 supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk semua anggota jemaat dan simpatisan yang terpapar wabah ini. Tuhan memberikan daya imun yang baik sehingga mereka boleh sehat, sehingga mereka boleh sembuh, sehingga mereka boleh berpulih dan mendapatkan kesehatannya kembali. Kami berdoa
untuk para lansia yang ada di GKI Batu. Tuhan lindungilah mereka satu persatu, Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Mbun, Tante Evi, Tante Erna, Ibu Meni, Pak Ajis, Pak Aji Suseno dan Ibu, Pak Suhadi dan Ibu, Pak Eko Hirno dan Ibu, Pak John Bani dan Ibu, Pak Niko dan Ibu, juga Bapak Yohanes Masa dan Ibu, Bapak Paidi dan Ibu, juga Bapak Supardi dan Ibu, Oma Adolfina, dan juga mereka para lansia yang ada di Panti Wereda Simon Petrus. Tuhan beri kekuatan kesehatan, jauhkan mereka dari wabah virus corona. Demikian juga mereka yang sedang berpulih, kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahutasoid, Bapak Betantio, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihi dan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, Engkau juga menolong dalam pemulihan Bapak Ripto, Ibu Kasyati, juga Bapak Sutanto Wijoyo, juga untuk saudara-saudara kami yang lain di dalam pergumulan mereka, Bapak Dendi Angga, juga untuk Bapak Dimas, juga untuk Bapak Ferdi. Kami serahkan mereka yang sedang berproses di dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberkati pemulihan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Isti yang ada di Denpasar, kiranya Tuhan memberkati pemulihannya. Juga untuk Bapak Suroyo sekeluarga, Bapak Santoso sekeluarga, di dalam pemulihannya kiranya juga Tuhan menolong kesehatan mereka. Kami yakin dan kami percaya Tuhan melindungi setiap umat-Mu. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak kami juga, Tuhan melindungi, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan juga memberkati dalam setiap usaha pekerjaan anggota jemaat-Mu, baik mereka yang bertani, mereka yang pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, maupun pensiunan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang menjauh dari Tuhan, di dalam pergumulan imannya meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menghampiri mereka dan menarik mereka dengan belas kasih-Mu, sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tibalah kita memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, bait pertama dan ketiga, Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati indahnya sinar matahari. Terlebih, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal-hal yang terindah untuk diri kami. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh menerima firman-Mu melalui Pendeta Dwi Santoso. Kiranya firman-Mu sendiri yang memberi kekuatan kepada kami dalam menghadapi situasi yang tidak baik saat ini, terutama adanya pandemi COVID-19. Kami yakin tangan-Mu sendiri yang nanti akan menggandeng kami, sehingga kami bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus kalau saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagian kecil dari harta kami. Tuhan Yesus, sucikan dan layakkanlah persembahan ini sehingga bermanfaat untuk pelayanan di GKI Batu, dan terlebih melalui persembahan ini nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi Kepadanya sandaranku, penghiburku, sobatku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.